Adi ini memperagakan gerakan yang waktu itu Fani belum mengetahui gitu ya, itu gerakan apa sih. Jadi gerakannya itu seperti kayak ini gini, terus kaki kanannya itu kayak nginjek-nginjek tanah gitu. Dan sosok itu terlihat jelas seperti nenek-nenek, rambutnya putih, pakai kebaya warna coklat. Dan ketika Fani ini memperhatikan terus gitu ya, tiba-tiba sosok itu ngelihat ke arah Fani dan tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mr. Manyun. Terima kasih udah ngeklik video ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Terima kasih buat kalian yang udah nyempetin komentar dari setiap video-video yang ada di Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini aku akan bercerita tentang kiriman dari Fani. Jadi Fani ini berasal dari Semarang. Dan Fani menceritakan tentang kisah yang pernah dialami oleh kakaknya yang bernama Wulan. Jadi Wulan ini dulunya udah pernah menikah, akan tetapi pernikahan itu cuma berlangsung selama 5 tahun. Dan selama 5 tahun itu Wulan gak pernah sadar tuh kalau dia udah punya suami dan punya anak. Lah, kok bisa bang? Oke, sebelum masuk ke ceritanya, buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Oke, jadi Fani ini selain dia sebagai adik, dia juga menjadi saksi hidup dari kisah perjalanan rumah tangga kakaknya, yaitu Wulan. Kejadiannya itu sekitar tahun 92-an, jadi dimana pada waktu itu Wulan ini masih kelas 3 SMP dan usianya kurang lebih ya sekitar 15 tahun. Mereka berdua kalau dari segi agama gitu ya, bisa dikatakan mendapat didikan yang super ketat. Karena bapaknya sendiri selain jadi guru agama, bapaknya juga pernah nyantri di salah satu pondok pesantren yang ada di daerah Jawa Timur. Jadi selain mereka itu punya paras yang cantik, kalau dari segi agama nggak perlu diragukan lagi tuh. Apalagi yang namanya Wulan ini. Udah cantik, santun, pinter, ibadahnya rajin. Seperti anak sekolah pada umumnya. Apalagi di tahun-tahun segitu tuh, sering banyak sekali tugas yang pekerjaannya itu dilakukan secara berkelompok. Waktu itu Wulan mendapat kelompok yang salah satu anggotanya adalah Yani. Jadi rumah Yani ini dekat, mungkin ya jaraknya sekitar 200 meteran. Nah, pada waktu itu, kurang lebih sekitar jam 8 malam, Wulan dan teman-temannya itu baru ngerjain tugas di rumahnya Yani. Setelah sibuk ngerjain tugas sekitar setengah jam gitu ya, tiba-tiba ada sosok laki-laki yang lagi duduk di ruang tengah. Laki-laki itu selalu melihat ke arah Wulan. Yani, itu siapa? Itu kakakku Lan, namanya Mas Adi. Oh, tapi aku kok nggak pernah lihat ya. Iyalah, Mas Adi baru kemarin pulang.
dia lama merantau di Jakarta, Lan. Nah, perlu diketahui, jadi Adi ini usianya 25 tahun dan sudah 5 tahun menjadi kuli bangunan di Jakarta. Kebetulan waktu itu Adi sudah nggak ada lagi pekerjaan sehingga dia pulang ke kampung halamannya. Nah, kurang lebih sekitar 1 jam mereka sibuk dengan tugasnya itu. Wulan ini tiba-tiba ngerasa risih gitu ya, nggak tahu kenapa. Adi ini selalu ngelihat ke arah Wulan sambil senyum-senyum. Bahkan sesekali waktu Wulan melirik ke arah Adi gitu ya, tiba-tiba Adi ini mengedipkan sebelah matanya ke arah Wulan. Gimana sih? Ya pokoknya gitu itulah. Merinding aku. Kenapa, Lan? Itu kakakmu ngeliatin aku terus. Dah lah, diemin aja. Orangnya emang kayak gitu. Udah yuk, tugasnya dilanjutin besok lagi aja. Akhirnya mereka pun kemas-kemas untuk beresin semua perlengkapan dan tugasnya itu. Dan ketika mereka berpamitan dengan orang tuanya Yani gitu ya, otomatis mereka juga pamitan dengan yang namanya Adi itu. Tapi yang jadi aneh, waktu Wulan baru salaman dengan Adi gitu ya, tiba-tiba jarinya Adi ini usil gitu, semacam menggelitik bagian telapak tangan Wulan. Sesampainya di rumah, Wulan pun selalu kepikiran dengan kejadian yang barusan dia alami. Dalam pikiran Wulan waktu itu, Kakaknya Yani aneh banget. jadi Adi ini emang agak serem mukanya. Dia kumisan, kulitnya agak hitam, dan kalau senyum cuma kelihatan giginya. 1 minggu setelah itu, Wulan dan teman-teman kelompoknya itu berencana untuk menyelesaikan tugasnya. Akan tetapi Wulan nggak mau kalau harus ngumpul di rumah Yani. Tapi waktu itu Yani bilang, Di rumahku aja yuk. Ibuku tadi pesan kalau di rumahku nanti sore ada arisan keluarga. Jadi banyak sisa makanan tuh. Dan kata ibuku, pas kita ngerjain tugas sambil ngemil. Ya mau ya di rumahku aja ya. akhirnya Wulan dan teman-teman yang lain nggak bisa menolak. Dengan wajah yang pucat, Wulan pun bilang, Ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, singkat cerita, Sabtu jam 8 malam, Wulan dan kelompoknya itu udah berada tuh di rumah Yani. Mereka asik ngerjakan tugas dan sambil menyantap camilan yang udah disediakan buat mereka. Awalnya Wulan ngerasa nyaman karena nggak terlihat ada Mas Adi malam itu. Mereka pun bercanda-canda sambil sesekali tertawa lepas. 10 menit kemudian, tiba-tiba muncul sosok Adi yang baru saja masuk rumah. Waktu itu Adi nggak nyapa sama sekali. Sambil terus nunduk, Adi pun jalan pelan-pelan dan langsung masuk ke kamar. Tapi yang jadi aneh, Adi ini jalannya doyong. Ya, doyong, semboyongan gitu ya. Mirip orang yang ngefly. Melihat yang seperti itu, dalam hati kecil Wulan berkata, Alhamdulillah, makhluk itu udah nggak genit lagi. Mereka pun melanjutkan diskusi demi ingin cepat menyelesaikan tugasnya itu. Tapi selang beberapa menit, terdengar suara bapaknya Yani. Suara itu terdengar sangat keras, seakan bapaknya itu sedang marahin Adi yang ada di kamarnya. Nah, dari situlah Wulan dan yang lainnya itu tahu gitu ya tentang Adi. Jadi Adi ini adalah anak yang paling bandel, bahkan di acara keluarganya tadi sore, dia tuh nggak ada tuh di rumah dan nggak mau nemuin keluarga besar dari bapaknya itu. Dan parahnya lagi, ketika pulang, Adi ini dalam keadaan mabuk. Wih, gokil. Merasa kurang nyaman dengan keadaan rumah Yani malam itu, akhirnya Wulan dan teman-teman yang lain pamit pulang. Dan tugas mereka pun belum selesai. Waktu pun berlalu, sampai suatu ketika, Wulan ngerasa badannya kurang enak dan jatuh sakit. Sampai-sampai dia nggak bisa untuk bantuin tugas kelompoknya itu sampai selesai. Nah, kurang lebih jam 4 sore, waktu itu Wulan masih belum sembuh total gitu ya. Tiba-tiba, Yani dan Mas Adi datang untuk menjenguk Wulan. Dalam pikiran Wulan waktu itu, Ngapain Yani bawa-bawa Mas Adi segala? dan menurut penjelasan Yani waktu itu, ternyata Mas Adi lah yang ngajakin Yani untuk jenguk Wulan. Layaknya orang tua pada umumnya, orang tua Wulan juga menyambut kedatangan mereka. Nah, ketika mereka asik ngobrol gitu ya, Adi ini nggak menunjukkan sikap genitnya ke Wulan. Adi nampak santun, sampai-sampai Adi ini ngasih arahan tentang kenapa Wulan kok sering sakit.
Jadi menurut Adi, ada obat khusus yang bisa menjauhkan dari segala penyakit, yaitu puasa weton. Nah, dari obrolan itulah Adi mengetahui banyak hal tentang Wulan, sampai tanggal kelahirannya. Nah, sebulan berlalu, pernah tuh suatu ketika Wulan yang tadinya adalah sosok anak yang santun, penurut dan rajin ibadah, tiba-tiba berubah 360 derajat. Wulan selalu membantah ketika diingatkan orang tuanya untuk melaksanakan sholat, baca Al-Quran, dan hal-hal lain yang bersifat kebaikan. Dan pernah suatu malam, waktu itu Wulan ini tidur gitu ya. Jadi Wulan itu mimpi yang seakan-akan di mimpinya itu Wulan sedang berada di tanah yang lapang, dan di situ banyak sekali bunga-bunga. Dan dari kejauhan muncul sosok Adi. Di mimpi itu Adi terlihat sangat gagah, wajahnya bercahaya sekali. Suaranya ngebas banget. Ya, saking ngebasnya Adi ini terlihat sangat berwibawa sekali. Nah, di mimpi itu kemudian Wulan dan Adi berjalan bergandengan tangan. Sehingga mereka berada di satu istana yang megah, yang bangunannya dikelilingi dengan sungai kecil yang airnya jernih sekali. Mereka masuk ke istana tuh, kemudian duduk di kursi yang terbuat dari emas. Di situ Adi bilang, "Menikahlah denganku." Setelah itu Adi berjalan dan pergi meninggalkan Wulan. Wulan pun sangat ketakutan dan terus mencari Adi di dalam istana itu. Entah kemana perginya Mas Adi, tiba-tiba Wulan pun terbangun. Setelah kejadian di mimpi itu, nggak tahu kenapa, setiap pulang sekolah gitu ya, Wulan ini selalu hampir ke rumah Yani hanya untuk ketemu sama Adi. Lama-kelamaan pertemuan mereka semakin intens, bahkan banyak tetangga yang sering melihat mereka pergi berduaan, boncengan, bahkan berpelukan. Biasalah Mak Rempong, "Ih, kok mau ya Wulan jalan sama Adi? Adi kan suka mabuk-mabukan." "Iya, Adi kan suka. Itulah pokoknya. Kok mau ya si Wulan ini?" Nah, itulah suara mulut-mulut tetangga yang ketika melihat mereka sedang pacaran. Melihat yang seperti itu, akhirnya kedua orang tua Wulan tahu gitu ya siapa Adi sebenarnya. Pernah suatu ketika, jadi Wulan ini dimarahin sama bapaknya dengan harapan Wulan ini bisa melupakan Adi. Akan tetapi hal itu membuat Wulan ingin melakukan aksi bunuh diri. Menurut Wulan, Adi adalah sosok laki-laki yang paling sempurna yang ada di muka bumi ini. Hari-hari pun berlalu sampai akhirnya Wulan lulus dari bangku SMP. Saat teman-teman yang lain melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, Wulan minta sama orang tuanya untuk dinikahkan sama Adi. Waktu itu orang tuanya Wulan gak ngasih restu gitu ya, karena terlalu dini untuk menikah. Nah, selain itu, saking malunya atas kelakuan Wulan, sampai-sampai bapaknya yang tadinya sering sholat berjamaah gitu ya di masjid, ketika udah banyak tetangga yang tahu tentang Wulan, bapaknya udah gak lagi sholat di masjid. Wulan yang tadinya anak yang santun dan selalu menghormati orang tua, kini berubah menjadi anak yang beringas. Pernah suatu ketika, waktu itu di kampungnya Wulan ada acara tasyakuran untuk memperingati 17 Agustus. Acara itu diadakan di Balai RW dan dimulai sekitar jam 8 malam. Acara itu dijadikan alasan buat Wulan untuk bisa keluar rumah dan ketemu sama Adi. Bapaknya selalu bilang ke Fani untuk menjaga kakaknya di acara itu. Akhirnya malam itu pun Wulan dan Fani pergi ke Balai RW untuk ikut memeriahkan acara itu. Nah, sesampainya di tempat acara dan Fani sendiri waktu itu mendapat tugas untuk melakukan pentas seni gitu ya. Sehingga Fani ini nggak bisa fokus untuk menjaga kakaknya terus-menerus. Nah, sekitar jam 9 malam waktu itu pentas seni udah dimulai. Jadi Fani juga melihat ada Adi gitu ya di acara itu dan Fani selalu ngingetin ke Wulan. "Mbak, awas ya kalau macam-macam, tak bilangin bapak nanti." "Gak apa-apa dek, udah sana kamu pentas dulu aja sana." Karena waktu itu Fani dapat tugas gitu ya untuk pentas tari. Nah, ketika Fani udah berada di atas panggung, pas dilihat ke arah tempat duduknya Wulan, tiba-tiba Wulan ini udah nggak ada gitu. Nah, giliran Fani ini melihat ke arah tempat duduknya Adi, Adi juga udah nggak ada. Wah, kampret ini anak ini. Kampret ini anak ini. Fani akhirnya ya udahlah, dia pun terus menari dan mengikuti acara sampai selesai. Kurang lebih jam 11 malam saat bubaran acara gitu ya. Tiba-tiba ada kerumunan
yang ternyata Wulan itu digerebek oleh warga. Jadi Wulan sama Adi sedang melakukan kuda-kudaan di salah satu kebun milik tetangganya. Hampir semua pemuda-pemuda yang ada di situ bilang kalau, "Dah nikahin aja kalau gitu." "Iya betul, nikahin aja Wulan itu sama Adi. Malu-maluin aja kampung ini." Nah, mengetahui kelakuan Wulan malam itu, akhirnya orang tuanya Wulan ini cuma bisa pasrah gitu ya. Dan keesokan harinya, Wulan dan Adi ini dinikahkan. Singkat cerita, setelah 6 bulan menikah, Wulan melahirkan anak laki-laki, namanya Rio. Banyak sekali cacian dan hinaan dari tetangga gitu ya. "Hah? 6 bulan menikah udah punya anak? Loh, kok udah lahiran sih Wulan?" Mungkin saking malunya, bapaknya Wulan itu jatuh sakit. Dan kurang lebih 2 bulan setelah itu, bapaknya meninggal dunia. Dari sinilah Fani dituntut untuk menjadi lebih dewasa. Jadi setelah kepergian bapaknya, ibunya Fani ini buka usaha warung di rumahnya dan seringnya Fani ini yang bantuin ibunya belanja di pasar. Selain itu Fani juga ikut merawat Rio keponakannya itu karena Wulan sendiri nggak mau merawat anaknya. Jadi Wulan ini adalah sosok ibu yang baby walker apa ya? Ya pokoknya itulah, yang jelas seorang ibu yang belum bisa menerima kelahiran anaknya. Oke, lanjut. Nah, mungkin si Adi ini udah dasaran bejat gitu ya. Jadi dia nggak pernah yang namanya tuh kerja untuk cari nafkah. Hari-harinya itu cuma disibukkan di kamar sama istrinya gitu kan. Hampir tiap malam dia keluar rumah dan pulang-pulang udah bau alkohol dan selalu minta rokok yang ada di warung. Singkat cerita, setelah usia Rio ini 3 tahun, sering sekali Rio ini ketakutan kalau melihat ibunya sendiri, yaitu Wulan. Bahkan Fani sendiri juga sering melihat ada sosok bayangan hitam itu berada di belakang tubuhnya Wulan. Dan ketika dikasih tahu ke kakaknya gitu ya, Wulan cuma bilang, "Alah, apaan sih?" Nah, dari situlah Fani dan ibunya mulai curiga tuh dengan apa yang terjadi sama Wulan. 2 bulan setelah itu, warung milik ibunya yang seharusnya semakin besar, tapi malah semakin lama nggak ada lagi uang yang buat nambah modal untuk kulakan. Nah, ketika usaha itu udah mau ditutup gitu ya sama ibunya, nggak tahu kenapa tiba-tiba Wulan malah pengen ngurus warung itu lagi. Nah, melihat Wulan yang seperti itu dan ibunya itu ngerasa seneng gitu ya. Alhamdulillah, Wulan udah mau bantu-bantu cari uang, pikir ibunya waktu itu. Akhirnya dengan terpaksa ibunya ini memberi modal, akan tetapi uang itu adalah uang tabungan haji milik almarhum bapaknya. Setelah warungnya udah besar, sebulan setelah itu tiba-tiba ibunya ini mimpi didatengin sosok almarhum suaminya itu. Jadi mimpi itu suaminya bilang kalau, "Bu, itu kan uangnya Bapak buat tabungan haji." "Loh, kan Bapak udah nggak ada." Setelah itu suaminya mengeluarkan air mata sambil balik badan dan bilang, "Aku mau haji. Aku mau haji. Aku mau haji." Habis itu ibunya terbangun dan keesokan harinya ibunya jatuh sakit. Dia nggak mau makan, ibunya selalu menyendiri di kamar dan selalu nangis ingat almarhum suaminya itu. Nah, 2 minggu setelah itu ibunya meninggal dunia karena memang nggak mau makan gitu ya, karena selama 2 minggu jadinya tubuhnya itu kurus kering, akhirnya meninggallah ibunya itu. Nah, kurang lebih 2 tahun setelah kepergian dari ibunya itu, warung yang digadang-gadang gitu ya sama Wulan akhirnya tutup dan Fani ini ngerasa kalau ada yang janggal ini dengan tingkah Adi. Jadi pernah suatu ketika sekitar jam 12 malam, waktu itu Fani mau ke dapur untuk minum. Nah, ketika baru buka pintu kamar gitu ya dan mau keluar gitu kan, Fani ini ngelihat Adi sedang berjalan menuju ke dapur. Tapi yang jadi penasaran, tangan Adi seolah-olah membawa kayak selembar kertas dan tangan yang kanan kayak menggenggam sesuatu. Akhirnya Fani ini mengikuti Adi yang ternyata Adi ini berdiri menghadap ke tembok gitu ya yang ada di dapur. Fani mendengar bacaan mantra yang itu diulang-ulang sebanyak 7 kali dan setelah itu Adi menyebut nama Wulan sebanyak 3 kali. Dan terakhir Adi ini memperagakan gerakan yang waktu itu Fani belum mengetahui gitu ya itu gerakan apa sih. Jadi gerakannya itu
seperti kayak ini gini, terus kaki kanannya itu kayak nginjek-nginjek tanah gitu. Nah, sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu pagi harinya tanpa sengaja Fani ini ngelihat sosok yang sering muncul gitu ya, yang ada di belakang punggungnya kakaknya itu. Tapi sosok itu dari terlihat dari pantulan kaca ketika kakaknya itu bercermin. Dan sosok itu terlihat jelas seperti nenek-nenek, rambutnya putih, pakai kebaya warna coklat. Dan ketika Fani ini memperhatikan terus gitu ya, tiba-tiba sosok itu ngelihat ke arah Fani dan tersenyum. Nah, jadi pas senyum gitu, diikuti perubahan muka si sosok itu berubah menjadi jelek dan mukanya itu serem banget. Setelah itu Fani langsung pindah posisi gitu ya, agar nggak ngelihat ke kaca itu. Nah, saking penasarannya tentang apa yang terjadi gitu ya sama kakaknya, Fani ini kurang lebih sekitar jam 4 sore, dia pergi ke rumah seorang kiai namanya Pak D. Rahmat. Jadi Pak D. Rahmat ini adalah tetangga desa yang dia adalah teman almarhum bapaknya waktu nyantri di pondok pesantren waktu dulu. Di situ Fani menceritakan tentang semua yang terjadi selama 5 tahun terakhir dan juga menanyakan sosok misterius yang selalu ada di belakang punggung kakaknya itu. Waktu itu Pak D. Rahmat cuma bilang, "Aku kalau ingat bapakmu malah sedih. Dulu pernah punya keinginan untuk berangkat haji bareng-bareng, tapi malah bapakmu diambil sama Allah lebih dulu. Ya, semoga bapakmu husnul khotimah. Dan masalah Mbak Wulan, kirain setelah menikah, Wulan ya bisa lebih baik. Kalau Fani nggak cerita ke Pak D juga nggak tahu." Nah, setelah itu Pak D. Rahmat menanyakan tentang hari lahirnya Wulan, yang ternyata harinya sama pas Fani datang ke rumah Pak D. Rahmat itu, yaitu Minggu Pon. Menurut Pak D, tunggu sebulan lagi pas malam Minggu Pon, Mbak Wulan suruh ngelihat suaminya pas baca mantra itu. Insya Allah, ketika bacaan mantra itu sampai didengar oleh orang yang dituju gitu ya, maka khasiat dari mantra itu sendiri akan hilang. Singkat cerita, pas malam Minggu Pon, Fani pura-pura ingin memperlihatkan sesuatu ke Wulan. Akan tetapi Fani nggak ingin gitu ya kalau Mas Adi sampai tahu. Nah, kemudian kurang lebih jam 12 malam, akhirnya Wulan ini juga penasaran gitu ya dengan apa yang mau diperlihatkan oleh adiknya itu. Nah, ketika udah jam 11 malam, Wulan pun pura-pura tidur gitu ya dan berharap suaminya ikut tidur. Kemudian setelah 1 jam pura-pura memejamkan mata, yang ada bukannya tidur gitu ya, Adi ini malah keluar dari kamar, dan selang beberapa detik Fani masuk ke kamar dan menarik tangan Wulan, kemudian kasih isyarat untuk diam gitu ya, kayak shh gitu. Mereka pun berjalan pelan-pelan menuju ke ruang dapur. Nah, saat itu juga Fani berbisik, "Mbak, itu Mas Adi. Coba Mbak Wulan lihat dan dengerin. Mas Adi ngapain aja?" Pada saat itu ketika terdengar bacaan mantra yang keluar dari mulut Adi, tiba-tiba Wulan badannya itu gemeteran, dan ketika Adi menyebutkan nama Wulan, seketika itu Wulan tanya ke Fani, "Lah, itu siapa, Van?" Fani langsung narik tangan Wulan dan masuk ke kamar Fani. Disitulah Wulan tanya lagi sambil nunjuk Rio, "Lah, itu anak siapa, Van?" "Ini Rio, Mbak, anak Mbak Wulan." "Yang di dapur itu siapa?" "Itu Mas Adi, Mbak, suami Mbak." Nah, seketika itu Wulan kaget, astagfirullahaladzim gitu kan. "Dah, Mbak Wulan tenang dulu di sini. Besok Fani ceritain semuanya ke Mbak. Sekarang Mbak balik lagi deh di kamar. Mumpung Mas Adi masih di dapur." Malam itu menjadi malam yang paling membingungkan gitu ya bagi Wulan. Dia tidur dan di sampingnya ada seorang laki-laki yang ternyata jauh lebih tua di atasnya. Jam 4:30 pagi ketika Adi masih tidur, Wulan bergegas untuk melaksanakan sholat subuh. Dan setelah itu masuk ke kamar Fani. Disitulah Fani menceritakan semuanya tentang apa yang terjadi selama 5 tahun terakhir. Dan pada hari itu juga sikap Wulan cuma pura-pura gitu ya menjadi sebagai istri, dan sekitar jam 2 siang Wulan, Fani, dan Rio itu datang ke rumah Yani, yaitu adik dari Mas Adi. Mereka menceritakan semuanya dan ternyata benar, 5 tahun yang lalu Adi pernah melakukan puasa mutih selama 7 hari, dan di hari yang terakhir itu Mas Adi seharian gak keluar dari kamar
dan nggak makan. Kemudian setelah itu malam harinya, Wulan membuka semua lemari dan semua tempat penyimpanan yang ada di kamarnya. Nah, Wulan ini menemukan di saku celana Adi yang posisinya itu masih terlipat. Wulan menemukan kertas yang tulisannya sama persis waktu Adi itu baca mantra di dapur malam itu. Dan menemukan semacam minyak kecil yang di dalamnya itu ada rambut berwarna putih. Setelah itu Wulan minta beberapa warga untuk datang ke rumahnya, dan kurang lebih jam 10 malam ketika Adi pulang gitu ya, terjadilah pertengkaran hebat antara Wulan dan Adi yang disaksikan banyak orang, dan malam itu juga Wulan minta diceraikan oleh Adi. Seakan gak terima tentang tuduhan yang menggunakan ilmu sihir, Adi pun bilang ke Wulan, "Gak akan ada laki-laki yang mau menikah sama kamu. Ingat itu." Setelah itu Adi pun pergi, dan 2 hari setelah itu Wulan ngurus tuh gugatan cerai dengan dibantu Pak D. Rahmat. Oke, mungkin itu aja untuk cerita kali ini. Semoga kisah yang pernah dialami sama Wulan bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Maaf apabila banyak kesalahan dalam membawakan cerita ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.